Halo guys semuanya, apa kabar? Tetap semangat dan terus kejar mimpi. Ketemu lagi sama aku Santi. Maafkan ya kalau aku tuh memang jarang banget bikin video karena kerjaanku ya balik lagi nggak bisa ditinggal, semakin kesini semakin nggak bisa ditinggal, jadi aku perlu fokus ke sana. Jadi kalau ada waktu luang baru aku akan bikin video untuk kalian, tapi nggak apa-apa ya, semoga kontennya bermanfaat walaupun uploadnya jarang-jarang. Jadi kali ini tuh aku mau ngebahas topik yang mungkin banyak banget di antara kalian anak muda atau ya nggak terpatok umur sih yang mengalami juga, yaitu stres. Stres ini kan satu kata tapi maknanya itu cukup berat gitu ya, karena itu semua relate ke diri kita gitu kan. Kalau kita stres rasanya badan juga capek semua, kepala pusing, terus semua urusan terbengkalai, nggak jadi fokus dan lain sebagainya. Jadi aku pengen share tips dan trik cara mengatasi stres, entah itu stres di pekerjaan, di keluarga, atau whatever it is lah ya. Pasti kita itu punya masalah kita masing-masing, dan semoga ya ini bisa berlaku general sih ya tips dan triknya. Yang pertama, kita perlu bedain ya cara mengatasi stres itu untuk short term dan long termnya. Yang jangka pendek dulu deh ya, short term yang aku mau bahas. Jadi untuk mengatasi stres itu kita perlu rehat teman-teman, istirahat sejenak. Jadi kalau ada peribahasa yang bilang kalau lelah istirahat tapi jangan berhenti, itu benar banget teman-teman. Jadi udah, kalau memang kita udah buntu, udah putak banget pikirannya, satu hal yang perlu kita lakukan, berhenti dulu, berhenti sejenak untuk kita istirahat, meninggalkan semua masalah atau beban pikiran yang kita laluin. Ya just do that gitu. Aku paham sih, mungkin kita agak khawatir gitu ya sebelum meninggalkan itu semua, sebelum rehat maksudnya, takutnya nanti malah masalahnya tambah panjang gitu ya. Terus masalah juga jalan terus, misalnya kerjaan juga jalan terus, kita nggak bisa istirahat. Tapi percayalah teman-teman, kalian perlu waktu, perlu space untuk istirahat, karena kalau kalian terus-terusin percuma, hasil kerjaan kalian juga nggak akan maksimal, bisa jadi malah salah-salah. Misalnya kita di accounting gitu kan, ngitung nggak fokus, masih stres, banyak beban pikiran, malah salah-salah kita nombok gitu kan. Jadi percuma dipaksain. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang kantoran misalnya punya waktu untuk cuti, atau ya nggak usah orang kantoran lah ya, misal bisnis pun kita mungkin lebih fleksibel, jadi kita bisa ngambil istirahat juga, yaitu lakuin teman-teman, itu berguna banget. Jadi jangan sampai kalian ngerasa nanti kalau aku ninggalin ini ninggalin itu, nanti keuntunganku berhenti dong gitu ya, misalnya kita jualan atau apa. Tapi demi kebaikan kalian juga, demi kebaikan badan kalian juga, please istirahat. Hanya itu sih tips short term yang aku bisa kasih. Jadi ya udah, tinggalin aja semuanya, kita rehat, kita hobinya kemana kita lakuin, misalnya traveling lah ke Bali, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri juga gitu ya, atau yang deket-deket boleh ke pantai atau ke gunung sesuai hobi kalian. Atau biasanya kalau aku makan gitu ya, atau sesimpel misalnya tidur. Kalau aku udah capek banget itu, kadang tidur itu the only answer. Setelah tidur aku kayaknya bisa fokus lagi ya. Jadi take your time aja, apa yang kalian suka kalian lakuin, dan lupakan sejenak semua beban pikiran, semua masalah, semua polemik hidup. Just relax, lakuin hal-hal yang bikin kalian senang, atau misalnya browsing online shop, marketplace, atau sekedar nonton YouTube. Itu juga bisa ngurangin stres kita kan, bisa menghentikan sejenak hal-hal yang membuat kita pusing gitu loh teman. Ya itu aja sih. Nah yang kedua, kalau misalnya kita udah berhenti sejenak gitulah ya, tips berikutnya itu terkait long termnya. Apa sih yang kita bisa solving atau atasi untuk mengatasi ya masalah stres kita tadi gitu ya. Yang pertama, kalau aku perlu mengakui bahwa dunia ini memang gak adil.
itu hal yang akan membuat kamu tenang. Percuma kamu memaksakan bahwa dunia ini adil misalnya ya, aku udah melakukan banyak hal kok, misalnya yang lain yang lebih maju gitu kan, atau aku udah belajar banyak hal kok, yang lain yang dapat nilai lebih baik atau yang mendapatkan apresiasi lebih misalnya dari bos kita atau siapapun itu gitu ya. Nah, di dunia ini aku percaya ada yang namanya luck, keberuntungan. Jadi ya it's okay, akuin aja gitu ya. Maksudnya dengan kita mengakui bahwa memang di dunia ini nggak adil, ya kita akan lebih relief gitu sih kalau aku ya. Maksudnya maksudnya jadi kita tuh nggak melulu kayak nyalahin diri kita terus terkait ya kestresan kita tadi misalnya. Itu yang pertama, itu penting banget teman-teman. Jadi nggak usah memaksakan bahwa dunia ini kan harus adil, aku udah melakukan banyak hal kok aku gini, aku belum gini, yang lain misalnya bisnisnya udah maju ini itu, ya nggak usah teman-teman. Jadi itu yang kalian perlu lakukan, pikirkan, jadi kalian tuh lebih tenang. Terus kalau aku ya, tips yang kedua itu adalah mengakui bahwa semua orang itu punya masalahnya masing-masing juga, punya keberuntungan dan masalahnya masing-masing. Jadi mungkin kalau kita beruntung di satu titik, misalnya kita dikasih keluarga yang bahagia gitu ya, sehat ya, mungkin kita akan diuji di yang lain. Atau misalnya orang lain juga kebalikannya dari kita, tapi dia juga akan diuji di titik yang lain. Jadi maksudnya nggak usah terlalu iri-irian juga gitu ya teman-teman. Ini juga relate ke poin pertama tadi. Kita perlu menyadari, kita perlu meyakini bahwa semua orang itu punya rezeki dan ujiannya masing-masing dari yang di atas. Itu sih. Terus yang ketiga yang aku lakukan itu, aku selalu bersyukur gitu, bahwa seberat apapun permasalahan yang aku hadapin, seberat apapun badai yang aku laluin, at least aku tuh masih punya kerjaan, aku masih bisa makan, aku masih bisa tidur nyenyak gitu ya. Itu kan hal yang selalu harus kita syukurin. Dan ini sih teman-teman, maksudnya aku juga mencoba berpikir positif bahwa iya, maksudnya kita itu masih diberikan banyak hal lah dari yang di atas, di luar ujian tadi gitu ya. Balik lagi, kita masih punya kenyamanan hidup, kita masih bisa ngapa-ngapain gitu kan, kita masih punya keluarga yang nge-support kita. Jadi bersyukur aja teman-teman. Jadi itu yang bisa membuat kita itu lebih berpijak ke tanah gitu, nggak selalu melulu kayak memikirkan bahwa masalah kita itu kan berat banget ya dan sebagainya. Jadi itu 3 tips yang aku bisa kasih. Dan satu lagi, jangan jangan cepat menyerah. Kita harus terus maju, karena ya balik lagi, yang akan membuat kita terus maju, penyemangat yang paling baik itu diri kita teman-teman. Jadi kalau kita menyerah, ya udah, kita akan sampai sana aja kan. Dengan kita tetap berusaha, yakinlah hasil akan menunggu kita di depan. Akan ada suatu titik kita itu akan mencapai hasil sesuai yang kita harapkan, yang kita inginkan, selama kita konsisten. Jadi percaya aja sama diri kita, jangan menyerah. Semua hambatan itu jadikan sebagai pembelajaran, jadikan motivasi untuk maju, jadikan pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik sebagai pribadi ya. Misalnya ada banyak orang yang kita rasa yang kayak tadi ya, memperlakukan kita nggak adil atau apalah atau apa gitu ya. Nah, jadikan itu motivasi untuk kita bisa sesukses mereka at the end, dan menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih baik dari orang-orang yang pernah kita kenal tadi. Tentu misalnya semua orang tuh pasti punya sisi baik dan sisi ya yang bisa diimprove gitulah ya. Begitupun kita. Jadi maksudnya nanti kalaupun kita lebih berhasil gitu kan, jadikan itu motivasi
untuk membuat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik untuk orang lain, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Motivasi juga supaya kita itu nanti kalau sudah berhasil ya bisa membantu banyak orang, misalnya nggak usah banyak orang lah ya, membantu 1-2 orang aja kan udah membuat kita itu senang gitu kan teman-teman, bahwa hidup kita itu berarti. Jadi kalau kamu masih stres kondisi saat ini gitu, nggak apa-apa, itu adalah hal yang perlu kita lalui. Anggap aja itu BD gitu ya, hari yang buruk, bukan hidup yang buruk. Jadi semua hari buruk akan berlalu gitu teman-teman. Jangan menganggap bahwa oh ini bad life gitu, nggak perlu teman-teman. Ini semua akan terlalui, badai pasti akan berlalu, kalian akan survive, kalian akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dari sekarang, yang bisa menghadapi lebih banyak hal di luar sana. Kalian akan menjadi pribadi 1 step yang lebih tinggi dari kalian yang sekarang. Itu hanya kalian yang tahu, itu hanya kalian yang merasakan, dan appreciate buat kalian kalau nanti kalian sudah bisa menghadapi semua ini, aku berhasil gitu ya. Nggak perlu menunggu apresiasi dari orang lain, no. Kita harus bisa mengapresiasi diri kita juga sendiri atas usaha yang kita lakukan, atas semua pencapaian, atas semua stres yang sudah kita lalui teman-teman. Ya udah sih, itu aja paling sharing aku hari ini, semoga menginspirasi dan membuat kalian gak stres lagi. Ya udah, thank you for watching. Dadah teman-teman.